Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran diagram alir industri. Kali ini kita akan belajar tentang proses pembuatan NaOH. NaOH atau natrium hidroksida atau sodium hidroksida merupakan suatu senyawa anorganik yang lebih dikenal dengan nama soda kaustik ataupun soda api. NaOH berupa padatan putih yang tidak berbau. Di sini bisa dalam bentuk kristal, kemudian dalam bentuk serpihan, atau juga bisa dalam bentuk larutan jenuhnya. NaOH sendiri merupakan suatu basa kuat yang sangat korosif terhadap jaringan organik. Bersifat higroskopis atau dia lembab cair dan secara spontan menyerap karbon dioksida dari udara. NaOH juga sangat larut dalam air dan biasanya ketika kita mereaksikan ini akan melepaskan panas ketika dilarutkan. Selain itu, larutan NaOH akan meninggalkan bekas atau noda kuning pada kain maupun pada kertas. Beberapa kegunaan NaOH pada berbagai macam industri, diantaranya yang pertama pada industri pulp dan kertas. Di sini merupakan salah satu penggunaan yang terbesar karena NaOH digunakan sebagai bahan baku pada proses pulping dan bleaching. Selain itu juga sering digunakan pada proses daur ulang kertas bekas. Kemudian pada industri tekstil di sini digunakan baik pada pemrosesan kapas, kemudian pewarnaan serat dari serat-serat sintetik. Kemudian pada industri sabun dan deterjen, NaOH ini digunakan khususnya pada reaksi saponifikasi. Kemudian digunakan juga pada industri minyak dan gas bumi, biasanya untuk menghilangkan atau meminimalisir bau dari gas H2S ataupun merkaptan yang sering muncul. Selanjutnya, pada industri kimia khususnya pada industri kimia hilir. Jadi NaOH ini banyak digunakan sebagai bahan baku juga untuk menghasilkan berbagai macam industri kimia seperti cat, kemudian tinta, obat-obatan, kemudian pewarna, plastik dan lain-lain. Pada industri aluminium, NaOH juga digunakan sebagai bahan baku untuk melarutkan biji bauksit. Selain itu juga banyak sekali NaOH digunakan pada proses pengolahan air. Pada pembuatan NaOH sendiri, bahan baku yang digunakan yaitu berupa garam, biasanya dalam bentuk larutan garam yang sudah cukup jenuh, atau biasa disebut dengan larutan brine. Nanti kita akan reaksikan dengan air dengan bantuan arus listrik sehingga akan terjadi proses elektrolisis di mana elektrolisis itu sendiri merupakan suatu penguraian larutan elektrolit oleh atau dengan bantuan arus listrik. Larutan elektrolit yang digunakan di sini berupa larutan garam atau NaCl yang nanti dengan adanya bantuan arus listrik maka akan terionisasi atau teruraikan menjadi ion-ionnya yaitu berupa ion Na+, kemudian maupun ion Cl-. Kemudian untuk H2O ini akan terurai juga menjadi ion H+ dan OH-, membentuk produk utama berupa NaOH dengan produk samping berupa gas H2 dan gas Cl2. Reaksi elektrolisis secara keseluruhan pada pembuatan NaOH dapat kita lihat bersama bahwa bahan baku NaCl yang akan kita gunakan di sini akan bereaksi dengan air sehingga akan diperoleh atau dihasilkan NaOH plus gas H2 plus gas Cl2. Untuk proses elektrolisis sendiri ini dapat dilakukan dengan beberapa rancangan sel elektrolisis. Yang pertama yaitu sel diafragma, di mana di sini sel diafragma ini akan menggunakan diafragma berupa asbes untuk memisahkan ruang antara katoda dan anoda. Kemudian yang kedua yaitu elektrolisis dengan sel merkuri.
Ya, di sini menggunakan raksa atau merkuri atau Hg sebagai katoda yang nanti akan berikatan dengan ion Na membentuk amalgam NaHg. Ya. Selanjutnya, amalgam ini nanti akan kita reaksikan dengan air untuk membentuk NaOH, dan raksanya nanti yang akan terpisahkan ini akan dikembalikan ke dalam sel. Kemudian yang ketiga adalah sel membran, ya, elektrolisis dengan sel membran. Ini digunakan ion exchange membran untuk memisahkan katoda dan anoda. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang elektrolisis sel diafragma. Jadi pada sel diafragma, di sini ruang katoda dan anoda akan dipisahkan menggunakan sekat yang disebut dengan diafragma. Ya, ini adalah diafragmanya yang nanti akan memisahkan ruangan di anoda dan ruangan di katoda. Ya. Ruangan di anoda ini akan dihubungkan dengan kutub positif arus listrik, sementara ruangan di katoda akan dihubungkan dengan kutub negatif dari arus listrik. Di sini larutan garam, ya, atau larutan brine akan dimasukkan ke ruang anoda, ya, sehingga dengan adanya arus listrik maka akan terurai menjadi ion-ion Na+ dan Cl-. Sementara di katoda di sini akan dimasukkan air yang ketika dialiri arus listrik maka akan terurai menjadi ion H+ dan OH-. Ya. Pada ruang anoda, ion Cl- yang terbentuk ini akan cenderung untuk berikatan atau tertarik kepada kutub positif di anoda, ya, membentuk gas H2. Sementara Na+-nya ini akan tertarik ke arah katoda melewati diafragma. Jadi nanti Na+-nya akan melewati diafragma dan akan bereaksi dengan OH- menghasilkan sodium hidroksida atau natrium hidroksida dengan konsentrasi kurang lebih sebesar 12%. Nah, salah satu kelemahan dari sel diafragma ini bahwa seluruh ion yang terbentuk ini dapat melewati diafragma, sehingga baik Na+ maupun Cl- ini dapat melewati diafragma, ya, sehingga selain Na+ yang akan bereaksi dengan NaOH juga akan terbentuk garam atau NaCl, karena Na+ yang bergerak dari anoda ke katoda ini akan bereaksi juga dengan Cl-, ya, sehingga akan menghasilkan garam, ya, dengan konsentrasi kurang lebih sebesar 16%. Nah, untuk NaOH sendiri yang terbentuk tadi sebesar 12%, ini akan masuk pada tahap selanjutnya, yaitu separasi, ya, atau pemisahan, atau ini proses pemurnian dari produk dengan tujuan untuk meningkatkan konsentrasi dari NaOH. Nah, pada proses elektrolisis menggunakan sel diafragma ini, konsentrasi NaOH yang dihasilkan dapat ditingkatkan menjadi sebesar 50%. Oh ya, salah satu kelebihan juga dari sel diafragma ini, ya, kalau tadi kelemahannya dia seluruh ion baik kation maupun anion itu dapat melewati, tetapi beberapa kelebihannya, ya, dengan adanya sel diafragma ini maka mampu menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas klor yang terbentuk di anoda dan di katoda. Jadi kalau misalnya nanti gas klorin kemudian gas hidrogen ini dia bertemu, maka dapat memunculkan atau timbul suatu ledakan. Nah, ini berbahaya, sehingga dengan adanya diafragma maka akan mencegah kedua gas tersebut bercampur. Kemudian yang kedua juga dapat mencegah adanya reaksi antara soda kaustik atau NaOH yang sudah dihasilkan di sisi katoda, ya, dengan klorin, karena nanti akan membentuk natrium hipoklorit, ya, atau NaClO, dan natrium klorat atau NaClO
O3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Kalau ini terjadi, maka nanti produk utama yang diinginkan yaitu NaOH-nya menjadi lebih kecil lagi konsentrasinya. Baik, yang kedua kita akan masuk pada elektrolisis dengan sel merkuri, ya, di mana pada elektrolisis menggunakan sel merkuri ini anodanya terbuat dari grafit atau titanium dan katodanya adalah berupa kolam aliran raksa atau merkuri. Jadi sini anodanya ya terbuat dari grafit atau titanium dan di katodanya ya di bagian sini ini nanti berupa kolam air raksa. Jadi larutan garam atau saturated brine ya di awal dimasukkan di dalam ruangan anoda ya, sehingga dengan adanya proses elektrolisis maka ion-ionnya ini akan teruraikan ya. Jadi akan terbentuk ion Na+, kemudian ion Cl-, kemudian ion H+, dan ion OH-. Nah, ion Cl- ini ya akan, karena dia bermuatan negatif, akan tertarik ke arah anoda ya yang bermuatan positif untuk menghasilkan gas klorin ya. Kemudian natrium ini yang berupa kation ya, mempunyai ion positif, dia akan cenderung bergerak menuju katoda ya, tadi yang katoda yang bermuatan negatif, sehingga nanti akan bereaksi dengan Hg membentuk amalgam ya atau NaHg. Nah, nanti di sini ya air raksa kan masuk di bagian katoda, bereaksi tadi dengan Na membentuk amalgam atau NaHg, kemudian keluar di sini dan masuk ke dalam dekomposer. Ya, di dalam dekomposer ini amalgam atau NaHg yang terbentuk akan direaksikan dengan air. Tujuannya apa? Supaya ikatan antara Na dan Hg dari amalgam ini dapat terputus atau terurai, sehingga Na ya ion Na nanti akan berikatan dengan ion OH- dari air membentuk NaOH. Jadi sebagai produk di sini ya, produknya berupa NaOH, dan sisa raksa yang tadi terurai yang sudah terlepas ini nanti dapat digunakan atau di-recycle kembali untuk dimasukkan pada sel katoda selanjutnya ya, sehingga di sini raksa atau merkurinya dapat dikembalikan ke dalam sel. Ya, beberapa kelebihan dari proses elektrolisis menggunakan sel merkuri, diantaranya ini dapat menghasilkan NaOH dengan konsentrasi atau kemurnian yang cukup tinggi, yaitu sampai kurang lebih 50% ya, tanpa prosedur lanjutan yang terlalu banyak. Kemudian pada pabrik rayon bahkan ini NaOH yang diperoleh dari elektrolisis sel merkuri dapat langsung digunakan tanpa pemurnian. Kemudian kapasitas produksinya juga relatif besar dan jarang terjadi masalah. Tetapi beberapa kekurangan dari sel merkuri diantaranya memerlukan voltase yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel elektrolisis yang lain ya, kira-kira sebesar 4,5 volt. Kemudian memerlukan energi listrik yang cukup banyak sehingga akan membutuhkan biaya produksi yang lebih besar. Nah, selain itu raksa atau merkuri ya atau Hg ini kan harganya mahal ya, sehingga tadi biaya produksinya besar serta bersifat tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang cukup dihindari karena efek terhadap lingkungannya yang kurang bagus. Kemudian yang ketiga ini adalah elektrolisis menggunakan sel membran. Jadi ini merupakan tahap selanjutnya atau pengembangan dari sel diafragma yang di awal tadi ya, di mana pada elektrolisis sel membran ruang anoda ya, ruang anoda di sini dan katoda dipisahkan oleh suatu membran, ini membran yang hanya dapat dilalui oleh kation saja ya, kation atau ion positif ya, sehingga disebut membran penukar kation.
Jadi kalau pada sel diafragma tadi semua ion baik kation maupun anion dapat melewati diafragmanya, sementara pada membran ya penukar kation ini maka hanya kation Na+-nya saja yang dapat melewati membran, sementara ion yang lain tidak bisa. Ya, kita dapat lihat bersama di sini pada sisi anoda ya brine atau larutan garam jenuh ini akan masuk ya, kemudian dengan adanya proses elektrolisis maka akan terurai menjadi ion Na+ dan ion Cl- ya. Ion Cl- akan bergerak mendekati area di anoda di sini ya, teroksidasi menjadi gas klor ya, menjadi gas klor. Kemudian di sisi katoda ya, di sini air yang dimasukkan ya akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH-, di mana ion H+ di sini juga akan tereduksi menjadi gas H2 ya. Kemudian OH- ini akan bereaksi dengan Na+ ya, kation Na+ yang tadi berhasil melewati membran ya, bereaksi dengan OH- akan membentuk NaOH. Jadi produknya yang diperoleh ini berupa caustic soda kaustik atau NaOH, dan produk sampingnya yaitu berupa gas klor dan gas hidrogen. Nah, kemudian pada elektrolisis menggunakan sel membran ini tentu saja NaOH yang dihasilkan ini tidak bercampur dengan NaCl ya, karena ingat bahwa pada sel membran hanya kation saja, ion positif saja yang dapat melewati membran. Nah, penjelasan secara umum mengenai proses pembuatan NaOH ya, kita mulai dari proses pemurnian bahan baku, di mana pada proses pemurnian bahan baku itu meliputi berbagai macam proses, di antaranya pencampuran, pengendapan, kemudian penyaringan maupun proses penukaran ion untuk memurnikan larutan garam yang akan digunakan pada proses pertama, yaitu proses elektrolisis sebagai tahapan inti dari industri soda kaustik. Kemudian pengolahan akhirnya, ya ini dimaksudkan untuk meningkatkan konsentrasi NaOH-nya supaya lebih tinggi. Dan di akhir ini juga ada pengolahan produk samping, ya biasanya digunakan untuk mengolah gas klor yang terbentuk, ya yang tadinya berfasa gas untuk menjadi Cl2 yang berfasa cair. Nah, mungkin secara lebih jelas dapat kita lihat pada diagram alir seperti yang ada di sini, bahwa di awal ya bahan baku berupa garam ya, garam padat ini akan dilarutkan ya menggunakan air membentuk larutan garam atau brine ya, yang nanti akan kita masukkan di dalam sistem purification atau purification system untuk memurnikan, menghilangkan berbagai macam kotoran ya. Biasanya di dalam purification system ini dapat kita gunakan bak-bak sedimentasi untuk mengendapkan berbagai macam pengotor yang masih ada di dalam larutan garam. Selanjutnya masuk ke tahap selanjutnya yaitu secondary purification. Ini menghilangkan kembali sisa-sisa pengotor yang masih ada. Biasanya ya ini bisa digunakan proses penyaringan ya menggunakan filter press. Kemudian ya ini akan kita masukkan selanjutnya larutan brine yang sudah murni ke dalam ion exchange membran electrolysis bath. Jadi ada di sini reaktor elektrolisis untuk memisahkan ya tadi terjadinya peruraian ion-ion baik kation maupun anion ya dengan menggunakan elektrolisis membran ya, sehingga nanti seperti pada penjelasan proses sebelumnya akan diperoleh produk berupa NaOH ya dengan konsentrasi yang masih rendah. Nah, di sini kurang lebih baru sebesar 12-13% kita masukkan ke dalam evaporator ya untuk meningkatkan konsentrasinya. Di dalam evaporator di sini larutan
NaOH yang sudah kita peroleh akan kita uapkan menggunakan steam ya, sehingga cairannya akan menguap ke atas ya, dan diperoleh NaOH dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, biasanya di sini dengan proses elektrolisis sel membran ini diperoleh NaOH dengan konsentrasi paling tidak sebesar 32% ya. Kemudian nanti akan kita masukkan ke dalam tangki penyimpanan caustic soda. Kemudian kita perlu perhatikan ya bahwa di sini sebagai utilitas pembantu di dalam proses elektrolisis ini digunakan sumber arus listrik yang kita dapat peroleh ya dari plant electric power ya, di mana di sini plant penghasil listrik yang nanti akan dialirkan menuju transformer ya untuk menurunkan tegangan listriknya. Kemudian kita alirkan ke dalam semiconductor rectifier ya untuk mengubah arus listrik yang ada dari arus listrik AC menjadi DC. Karena apa? Seperti kita ketahui bahwa pada proses elektrolisis maka sumber arus listrik yang